Ini adalah ibadah terakhir kita di tahun ini, di hari Minggu. Kita bersyukur kita diberi kesempatan boleh bersekutu bersama-sama dalam ibadah minggu terakhir. Saya juga menyebutnya ibadah tutup tahun karena kita tidak melakukan ibadah tutup tahun di hari Selasa malam. Tetapi tidak keberatan kalau Bapak Ibu saya menganjurkan supaya setiap keluarga bisa tutup tahun dengan doa keluarga. Itu sangat baik, keluarga kumpul dan kemudian berdoa, menyembah Tuhan, bersyukur untuk tahun 2019 yang sudah dilewati dan mempersiapkan tahun 2020 dengan komitmen-komitmen yang baru. Mau buat resolusi atau target-target boleh. Targetnya nggak usah muluk-muluk tetapi benar-benar dilakukan. Misalnya tahun 2020 saya sudah harus bisa bangun pagi dan bisa doa pagi. Jangan terlalu muluk-muluk. Tahun 2020 aku akan mengubah sejarah dunia. Nggak usah abstrak-abstrak. Yang simpel-simpel aja. Tahun 2020 saya mau mengampuni mertuaku. Tahun 2020 aku mau buka usaha baru. Tahun 2020 aku akan menyelesaikan kitab perjanjian lama. Tahun 2020 aku akan ikut terlibat pelayanan dalam gereja Tuhan. Perkara-perkara yang mungkin sederhana tetapi bisa dilakukan dan kalau bisa diselesaikan tahun 2020 nanti. Baik Bapak Ibu Saudaraku sekalian, di penghujung tahun 2020 ini saya mengambil tema firman Tuhan menanti janji Tuhan. Saya sebenarnya awalnya memberi tema janjimu seperti fajar pagi hari yang saya ambil dari Hosea 6 ayat yang ketiga. Saya membaca ayat ini dan kemudian nanti kita akan belajar bersama-sama. Karena ayat ini sudah jadi satu lagunya cukup terkenal pada tahun-tahun yang sudah lewat. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar lagunya, janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Kemungkinan diambil dari ayat ini. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Kutipan ayat di atas adalah salah satu dari ribuan ayat di dalam Alkitab yang di dalamnya terkandung janji Tuhan. Ayat ini hendak menjelaskan bahwa janji Tuhan, bahwa apa yang Tuhan janjikan itu pasti akan digenapi, pasti akan datang, pasti akan muncul sepasti datangnya matahari atau sepasti datangnya fajar di pagi hari. Fajar itu pasti tidak, pagi hari itu pasti tidak. Pasti Bapak Ibu percaya nggak percaya besok pagi masih ada pagi hari. Sepasti itulah janji Tuhan yang ditulis di dalam Alkitab. Dan dikatakan di sana bahwa datangnya janji Tuhan, penggenapan janji Tuhan itu sepasti datangnya hujan di musim hujan. Musim hujan datang hujan, itu sudah pasti, sudah biasa. Mungkin tidak besok, mungkin lusa, tetapi pasti akan datang hujan. Jadi janji yang Tuhan tulis, Tuhan katakan dalam Alkitab itu saking pastinya, sepasti datangnya matahari pagi, terbitnya matahari pagi, sepasti datangnya hujan di musim hujan. Kalau saya bahasakan lain, sepasti hukum gravitasi. Tahu ya hukum gravitasi? Hukum gravitasi itu kalau saya lempar barang ke atas akan turun lagi ke bawah. Ini hukum gravitasi. Silakan Oki, Nia nggak apa-apa, sini aja nggak apa-apa. Sini, boleh ini. Ya. Sepasti itulah janji Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu masih meragukan firman Tuhan, meragukan janji Tuhan, ingatlah Hosea pasal 6 ayat 3 ini.
Tetapi ini bukan tanpa syarat. Nanti kita akan belajar. Semua janji Tuhan itu bersyarat. Semua ada ketentuannya. Ketentuan yang berlaku. Nah, itu yang perlu kita mengerti dulu. Misalnya soal janji kedatangan Tuhan. Pasti Tuhan itu akan datang. Walaupun sudah dari 2000 tahun lalu sudah dijanjikan datang. Bahkan jemaat mula-mula itu percaya Tuhan datang pada zaman itu 2000 tahun yang lalu. Makanya banyak pengecek Kristen bilang, mana Tuhanmu katanya mau datang. Gak datang-datang. Kan ada lagunya ya. Dia tak pernah gagal karena dia Allah. Itu tahun-tahun 90-an kalau tidak salah lagu itu. Dia tak pernah lalai, dia jamin firman-Nya. Sebab dia Allah, Raja segala raja. Jadi janji Tuhan termasuk janji kedatangannya itu pasti. Walaupun kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Kalau Tuhan belum datang, kita yang datang. Lewat kematian kita dijemput sama malaikat Tuhan dan kita menghadap Tuhan. Tetapi pasti sama juga kita mati itu pasti. Bapak Ibu pernah gak sih bayangin mati? Jangan-jangan kita ini sudah ditipu iblis bahwa kita gak akan mati. Salah satu bentuk tipuan iblis itu ditanamkan dalam pikiran manusia, kamu tuh gak mati sekarang. Atau kamu tidak akan mati. Pikiran tidak akan mati itu ada dalam pikiran manusia. Sehingga manusia itu seolah-olah karena gak mati dia bisa bebas berbuat apa saja. Coba bayangin kalau kita mau mati besok, kita gak akan bebas berbuat apa saja. Pasti kita mempersiapkan diri kita betul-betul dijemput malaikat maut. Cuman karena kita pikir kita gak mati kok. Kita masih matinya mungkin masih 40 tahun lagi, 50 tahun lagi, masih lama lah, gak usah dipikirin lah. Nah karena kita berpikir begitu, kita berbuat, bertindak, berkata-kata sesuka hati kita. Tapi kalau kita pegang janji firman Tuhan bahwa dia akan datang, atau enggak kita yang dijemput pulang kapan saja seperti pencuri, kita akan berhati-hati sekali di dalam menjalani kehidupan kita ini. Itu yang ditulis dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9, bahwa Tuhan itu tidak lalai menggenapi janjinya. Dia kasih kesempatan kita bertobat sebenarnya. Jadi kalau kita ini belum mati, Tuhan belum datang hari ini, itu karena Tuhan itu sayang sama kita. Kita dikasih kesempatan bertobat Bapak Ibu. Bapak Ibu yang panjang umur bersyukur. Bapak Ibu dikasih kesempatan bertobat. Karena yang panjang umur ini benar-benar belum tentu yang sudah usia, anggaplah usia senja atau usia tua itu benar-benar sudah selesai dengan dirinya. Belum tentu loh Bapak Ibu. Misalnya kita masih punya dosa pelit atau kikir. Belum tentu loh kita sudah umur 70, umur 50 masih pelit. Kita gampang marah, gampang tersinggung, gampang sakit hati. Umur 80 masih gampang sakit hati, gampang marah, gampang tersinggung. Kita belum selesai loh. Nah kita belum siap dijemput Tuhan sebenarnya. Jadi kalau kita mau betul-betul menghargai setiap kesempatan yang Tuhan beri, berarti Tuhan belum jemput kita, kita belum mati, Tuhan belum datang, itu sebenarnya adalah kesempatan berharga buat kita untuk kita berubah. Jangan dibuang, jangan sia-siakan. Yang masih muda juga jangan pikir, wah saya masih muda, umur saya masih mungkin 70 tahun lagi, 60 tahun lagi, tidak jamin. Beberapa anak remaja yang dulu di Citra yang saya layani juga sudah dipanggil pulang. Saya dengar ada yang kecelakaan. Teman saya yang sekolah Alkitab masih usianya jauh muda di bawah saya, cuma sakit mah. Mau tak kunjungin sudah lewat duluan. Jadi kita tidak pernah tahu. Jadi kalau kita dikasih kesempatan, Bapak Ibu kita masih hidup, itu kesempatan kita berbenah diri. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu pernah berpikir enggak kalau suami atau istri atau anak atau orang tua kita itu mungkin sedang bergumul berdoa siang malam. Kenapa sih ya istriku gak berubah-berubah? Kenapa ya, kapan ya istriku ini berubah? Cerewetnya itu loh, sebenarnya kuping saya itu panas. Cuman karena gak boleh cerai, karena gak boleh ganti pasangan, gak boleh poligami, ya bertahanlah. Tapi sebenarnya mungkin doa siang malam supaya apa?
supaya istriku tuh berubah gitu. Nanti ketika bapak-bapak berubah, istri ibu-ibu berubah, bapak-bapak itu kan sebagai satu kabar yang sukacita tuh. Wah, puji Tuhan, istriku berubah ya. Mungkin gara-gara dengar khotbah kemarin ya. Mungkin gara-gara ini resolusi tahun 2019 sudah mau berakhir. Jadi dia dulu punya komitmen tahun 2019 saya udah nggak boleh cerewet lagi. Selesai tahun 2019 saya udah nggak boleh cerewet lagi. Nah masih sampai hari Selasa saya boleh cerewet nih. Hari Rabu saya udah nggak cerewet lagi. Kan ada orang gitu ya saudara. Nah jadi kan ada ibu-ibu juga yang bergumul berdoa, kapan ya suamiku ini berubah, kok nggak berubah-berubah egoisnya. Kapan ya galaknya ini berkurang itu, nggak berkurang-kurang. Mungkin juga anak yang sedang bergumul orang tuanya memang bualak. Orang tuanya memang gak peduli. Nah biarlah tahun 2019 memasuki tahun 2020 menjadi kabar baik bagi orang-orang kita cintai. Bahwa doa mereka dikabulkan. Bapak ibu berubah, anak-anakmu senang, suami atau istrimu senang. Mungkin mantukmu juga udah gak tahan. Aduh gak tahan. Atau orang-orang yang terdekat dengan diri saudara. Ada banyak lagu-lagu rohani yang ditulis syairnya berisi tentang janji-janji Tuhan dan mungkin hampir semua. Karena tujuan lagu-lagu rohani ini ditulis biasanya untuk menguatkan. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Supaya apa? Supaya orang itu dikuatkan. Apalagi kalau ngadepin masalah-masalah yang hebat. Kemarin saya dikunjungi oleh satu hamba Tuhan, ternyata dulu dia anak. Ya bisa dikatakan anak sekolah minggu atau anak remaja waktu saya di kampung. Sekarang jadi ibu gembala juga. Saya bilang kok anaknya gak dibawa. Saya lihat di fotonya kan ada anaknya umur 1 tahun kurang. Dia baru cerita bahwa anaknya dipanggil pulang. Dijemput Tuhan sebelum umur setahun. Sulit untuk dimengerti mungkin ya. Mungkin lagi seneng-senengnya, lagi deket-deketnya gitu, tapi Tuhan izinkan dipanggil pulang. Nah ini satu hal yang sulit dipahami dengan otak kita yang kecil ini Bapak Ibu. Orang yang kita cintai, orang kita sayangi, yang setiap hari mungkin bersama dengan kita, Tuhan panggil lebih cepat dari kita. Seperti cerita teman saya ini. Tapi dia kuat, dia tabah. Orang-orang seperti ini saya yakin dia punya pengharapan di dalam Tuhan bahwa kalau tidak di dunia ini nanti akan ketemu di dunia yang baru, di langit yang baru, di bumi yang baru. Dulu waktu saya baru percaya Tuhan, saya meyakini bahwa satu hari nanti mama saya, keluarga saya akan ketemu lagi. Tapi mama saya belum percaya Tuhan. Jadi saya juga berpikir kalau saya belum membawa mama saya kepada Tuhan, ada kemungkinan nanti gak ketemu di surga. Jadi saya tuh berdoa terus hampir setiap jam 10 sampai jam 12 malam itu saya waktu jadi pembantu rumah tangga kerja capek-capeknya saya menyempatkan untuk berdoa untuk mama saya. Tuhan jamah hati mama saya, Tuhan jamah hati papa saya. Dijawabnya 2 tahun 3 tahun kemudian mama papa saya percaya Tuhan. Tapi 2 tahun 3 tahun kemudian saya tulis surat juga, kalau mama papa pengen ketemu saya nanti suatu hari nanti, kalau tidak di dunia ini dunia akan datang. Kenapa? Karena saya sudah dipikir saya udah mati di Jakarta. Sudah nggak ada kabarnya. Jadi mama saya mungkin juga bertobat gara-gara baca surat saya itu. Bahwa nggak ketemu lagi di dunia ini, akan ketemu di dunia yang akan datang. Tapi puji Tuhan masih dikasih kesempatan ketemu di dunia yang sekarang ini. Terus lagu misalnya, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti. Terus? Ya saudara nyanyi sendirilah, masa saya nyanyi sendiri semua. Saya cuma kasih clue-nya aja ya. Saudara seharusnya orang Kristen tuh suka nyanyi lagu Kristen. Saya bingung juga di mobilnya orang-orang Kristen lagunya bukan lagu Kristen. Lagunya itu anak-anaknya itu nyetelnya lagu yang bukan lagu Kristen. Lagu apa ya? Itu loh. Apa namanya? Oh kamu ketahuan.
Itu zaman kapan itu ya? Cintaku kelepek-kelepek sama kamu. Nah, saya bilang, itu anakmu nyetel lagu apa itu? Anak umur di bawah 5 tahun tapi nyetel lagunya cintaku kelepek-kelepek sama kamu. Ya coba biasakan nyetel lagu-lagu di rumah juga, lagu-lagu rohani itu kan bagus. Jauh lebih bagus ya. Enggak terlalu melo gitu ya. Kadang lagu-lagu yang melo, kadang-kadang syair-syairnya malah lagu-lagu dunia ini syair-syair bahaya loh Bapak Ibu. Ya kurang lebih isinya, kalau mau pegang aku pegang aja sekarang, mau cium aku cium aja sekarang, ada lagu begitu loh. Ngeri bener itu lagu isi syair-syairnya. Terus ada lagu yang dulu lagu kesukaan mama saya itu begini. Tiada yang seperti engkau begitu mengasihiku. Refnya itu, aku percaya Tuhanku ajaib, kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan memberkatiku. Nah itu mama saya itu suka banget. Dulu, Le, itu lagu apa tuh Le? Yang aku turun tangan itu Le. Kok gak pernah dinyanyiin lagi di gereja sih Le? Ya karena orang tua kita kan batas pengertiannya kan, pengalamannya berbeda-beda. Saya sarankan sih WL itu lagunya kalau bisa divariasi dengan lagu-lagu yang lama. Kadang-kadang lagu-lagu lama itu kadang-kadang masih kliknya masih dapet. Ya kadang-kadang orang tua kita punya pengalaman juga dengan lagu-lagu lama. Terus misalnya tadi lagu yang kita baru nyanyikan, Mas Haru tadi nyanyikan juga. Dan banyak lagu-lagu yang lain. Intinya bahwa di dalam lagu-lagu tersebut hendak ditekankan bahwa Tuhan pasti genapi janjinya. Nah, itu seperti juga yang ditulis di dalam Alkitab. Nah saya kira lagu yang menurut saya yang saya kirim kemarin di grup itu lagu yang Alkitabiah. Seperti wanita mengurapimu. Terus refnya, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Ya, itu lagu fokusnya janjinya bukan sekedar hal-hal material, tetapi mahkota abadi. Masih ada lagu-lagu seperti itu. Saya sarankan kalau nyanyi lagu juga fokusnya janjinya bukan sekedar janji berkat, mukjizat, tapi janji mahkota abadi itu jauh lebih penting. Walaupun Bapak Ibu pasti diberkati. Kalau Bapak Ibu benar-benar kerja keras, jujur, rajin, keluarga juga dibangun dengan baik, pasti Tuhan berkati secara materi. Tidak usah takut, itu cuma tambahan. Saya ngelihat kok, saya itu ngelihat ini perjalanan umur rohani saya mungkin sekitar 25 tahun. Saya telah melihat orang-orang yang mencintai Tuhan hidupnya tidak dibiarkan Tuhan. Saya telah melihat itu. Dipelihara Tuhan, keluarganya, ekonominya dipelihara Tuhan. Mungkin juga bukan jadi miliarder, karena Tuhan juga tahu kalau dia jadi miliarder atau jadi konglomerat itu mungkin juga dia terhilang. Tapi dia cukup, dia berkelimpahan juga secara materi dan bisa tolong banyak orang. Di dalam Alkitab kita menemukan begitu banyak janji Tuhan, juga peringatan-peringatan dari 66 kitab. Perjanjian Lama itu ada 39, Perjanjian Baru ada 27. Nah, itu semua kitab itu dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu itu berisi begitu banyak janji. Mulai dari janji yang sifatnya hal-hal duniawi sampai hal-hal yang sifatnya kekal, hal-hal rohani. Orang Kristen itu harusnya Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang menjadikan Alkitab itu sebagai buku terapinya. Buku panduan kehidupan sekaligus sebagai buku terapinya. Motivator orang Kristen itu harusnya Alkitab itu sendiri. Kalau lagi lemah baca Alkitab kuat lagi. Lagi mungkin anjlok ekonominya dan mau putus asa baca Alkitab kuat lagi. Mau bunuh diri baca Alkitab tidak jadi. Jangan mau bunuh diri baca Alkitab jadi bunuh diri beneran. Kenapa? Karena baca Alkitab model lompat-lompat itu. Buka pakai unjuk, pakai jari gitu. Ada kan? Tuhan berbicaralah Tuhan. Dengan membuka kitab secara acak, aku percaya Engkau berbicara kepadaku. Terus kemudian waktu dibuka nunjuk ayat. Ternyata pas ayat yang ditunjuk pas Yudas lagi mau bunuh diri. Wah benar Tuhan mendukung saya bunuh diri.
Gak boleh baca Alkitab seperti itu, tidak dianjurkan oleh Alkitab. Bacalah secara baik dan bertanggung jawab. Kalau perlu ikutlah pemahaman Alkitab supaya mengerti firman Tuhan. Bukan juga panduannya buku-buku komik, buku-buku atau film-film Korea, film box office, drama-drama sinetron. Bukan. Panduan hidup kita tuh Alkitab. Itu sebabnya Alkitab berkata, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bahaya sekali orang-orang Kristen tuh nggak berjalan sesuai dengan terang firman Tuhan. Betapa bahayanya kalau orang Kristen berjalan menurut pengertiannya sendiri, Bapak Ibu. Jubah kita Kristen, kita pulang dari gereja, tapi kehidupan dan perilaku kita dikendalikan oleh film. Film itu yang kita ikuti, sinetron itu yang kita ikuti, nasihat orang yang kita ikuti, bukan nasihat firman. Kita ketemu teman-teman lama gitu yang ngumpul gitu ya. Kita lagi ada masalah keluarga. Terus waktu kita cerita sama teman-teman lama kita bilang, "Lu lagi ngapain?" "Gua lagi ribut sama istri gua. Gua diusir dari rumah." Ya, istri kayak gitu jangan dipelihara, dibuang aja. Nah, teman-teman lama kan. Tapi kalau Alkitab bilang apa? Kalau kita ribut secepat mungkin harus selesai, harus memaafkan atau dimaafkan. Makanya kalau panduan hidup kita ini kata teman-teman, kata orang-orang di sekitar kita, pergaulan kita yang gak bagus, rusak hidup kita. Tapi kalau kata firman makin benar. Nah makanya komsel itu baik sekali Bapak Ibu. Saya sarankan Bapak Ibu bisa punya komunitas sel. Dan kalau ada hal-hal yang sifatnya umum bisa diceritakan di sana. Kalau secara khusus jangan di komsel. Lagi ribut besar sama pasangan jangan. Sama konselor atau mentor, bisa sama saya. Tetapi kalau umum ya lagi ada masalah secara umum aja boleh dan kita saling menguatkan di sana. Nah, setiap janji dalam Alkitab itu bersyarat Bapak Ibu, selalu ada syaratnya. Mari kita lihat contohnya Hosea 6 ayat yang ketiga tadi. Hosea 6 ayat yang ketiga tadi dikatakan di sana, ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Ayat itu didahului dengan marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kalau kita betul-betul berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan, baru janji Tuhan itu menjadi pasti dan digenapi dalam hidup kita. Jadi janji Tuhan selalu bersyarat. Ada orang mengklaim mau terima janji Tuhan tapi dia nggak mau persyaratan atau ketentuannya. Dia nggak mau kenal Tuhan, dia nggak mau mengalami Tuhan, tapi dia mau janji Tuhan itu pasti dalam hidupnya. Nggak bisa Bapak Ibu, tidak bisa. Contoh lagi misalnya di dalam Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 2. Ulangan 28 ayat 1 sampai 2. Silahkan. Ayat-ayat langsung ditayangkan saja. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Selalu ada jika. Kita akan diberkati, hidup kita akan baik kalau jika kita mendengarkan suara Tuhan, kita melakukan dengan setia. Nah, orang gak mau mendengar firman Tuhan, orang gak mau melakukan firman Tuhan, tapi orang mau terima berkatnya. Gak bisa Bapak Ibu, gak bisa. Siapa sini yang ikut program asuransi? Saya ikut Bapak Ibu. Bisa gak kita mau ambil fasilitas asuransinya tapi gak mau bayar preminya? Nggak bisa, kita mesti bayar preminya rutin baru fasilitasnya kita bisa ambil. Kalau kita bayarnya kecil ya fasilitasnya kecil Bapak Ibu. Kalau bayarnya gede fasilitasnya gede kan begitu. Tapi kan ada orang mau ya bayar harganya kecil mau dapat fasilitasnya gede. Ada orang selama hidup di dunia tidak mau pernah bayar harga, tidak pernah mau berkorban, tidak mau pernah melayani orang lain, tidak mau pernah mengabdi kepada Tuhan. Tapi nanti dia mau mati, mau masuk surga, mau terima kemuliaan, dapat mahkota. Nanti dia dapat perumahan gede nanti di surga. Tidak bisa Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak punya bahan untuk ke surga. Kalau Bapak Ibu mau punya kemuliaan nanti di surga, mau duduk bersama dengan Kristus di dalam kerajaannya, mau punya rumah besar di surga,
Bahannya harus dikirim dari sekarang. Bahannya apa? Bahannya karakter Bapak Ibu, pengabdian Bapak Ibu. Tidak bisa kalau kita misalnya selama hidup di dunia ini kita nggak mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, tapi kita nanti kalau mati kita protes sama malaikat. Kenapa? Karena rumah kita di ujung, kecil gitu. Malaikat, saya mau tanya rumahku yang mana? Oh, rumah Tuhan yang di sono. Mari saya tunjukin. Oh, itu kali yang gede itu ya? Bukan, sebelah dari yang gede lagi. Dipikir yang sebelah yang gede lagi, bukan. Ternyata di ujung kecil gitu. Kenapa? Karena selama hidup kita di dunia kita gak pernah berbuat apa-apa untuk sesama. Kalau kita gak pernah berbuat apa-apa untuk sesama di dunia, terus kita berharap di sana dapat kemuliaan. Nah bisa, itu menyalahi hukum Tuhan Bapak Ibu. Bersyukurlah Bapak Ibu saudara di dunia dikasih kesempatan memberi, melayani Tuhan. Bersyukur Bapak Ibu. Walaupun engkau mungkin selama di dunia engkau bukan orang kaya, engkau bukan orang yang terhormat, engkau juga pelayanannya mungkin kalau di dalam marketplace atau di gereja juga gak diperhitungkan manusia, gak kelihatan. Tetapi engkau nanti suatu hari akan diukur dengan ukuran Tuhan. Tuhan tuh beda loh ukurannya Bapak Ibu. Belum tentu saya rumahnya lebih besar dari Pak Abin nanti di surga. Belum tentu lebih besar dari Heri nanti rumahnya di surga. Saya pernah mendengar seorang hamba Tuhan satu kali dibawa malaikat pergi ke surga. Dan dia ingin tahu rumahnya. Waktu ditunjukin malaikat, dia pikir rumahnya akan besar, megah. Dia nangis karena rumahnya belum jadi. Dan dia protes sama malaikat, malaikat kok kamu melakukan itu padaku? Jemaatku tuh ribuan dan aku memberi makan begitu banyak orang. Kenapa rumahku di surga belum jadi? Dia bilang, kami hanya bisa melakukan sesuatu berdasarkan bahan yang dikirim. Dan Anda selama ini mengirim bahannya cuma ini, yang kami buat ini. Artinya apa? Waktu dia jadi hamba Tuhan besar, dia tidak betul-betul mengabdi. Dia dapat fasilitas, dia dapat kemudahan-kemudahan, dia terkenal. Ada hamba Tuhan lain yang cerita, justru tukang masaknya yang di gerejanya itu justru rumahnya lebih mulia, lebih agung, lebih besar. Nah mungkin kalau di sini Mbak Hani dia. Rumahnya di surga lebih besar, lebih gede. Jadi perhitungan Tuhan itu beda sekali Bapak Ibu saudaraku sekalian. Contoh lain misalnya Yohanes 12 ayat 26. Kita mau dihormati Bapa tapi kita gak mau melayani bumi, gak bisa. Kalau kita mau melayani di bumi baru kita dihormati Bapak nanti di sana. Kalau kita nggak melayani di bumi kita nggak dihormati. Nggak bisa Bapak Ibu saudaraku sekalian. Ini contoh-contoh saja. Ada orang yang mau jadi pemenang tapi nggak mau ikut perlombaan yang diwajibkan. Ada orang mau dipakai Tuhan tapi nggak mau hidup suci. Ini contoh-contoh lagi saya sebutkan. Ada orang mau berbuah tapi nggak mau tinggal dalam pokok anggur dalam Kristus. Ada orang mau diampuni sama Tuhan tapi nggak mau mengampuni sesamanya. Tuhan ampuni saya Tuhan, aku orang berdosa Tuhan. Tapi orang salah sama dia, digencet sama dia. Nah orang begini, dia nggak ngerti hukum Tuhan. Dia mau dia mau orang baik sama dia, orang bermurah hati sama dia, tapi dia pelitnya luar biasa sama orang. Nggak bisa begitu. Alkitab mengatakan orang yang murah hati akan beroleh kemurahan. Orang yang mengampuni akan beroleh pengampunan. Kalau Bapak Ibu nggak suka mengampuni orang, Bapak Ibu pelit sama orang, Tuhan juga sama. Nah, saya kasih gambaran begini Bapak Ibu. Kita berbuat baik itu bukan supaya orang berbuat baik sama kita, tetapi Tuhan yang akan berbuat baik sama kita. Misalnya saya berbuat baik misalnya Ricky berbuat baik sama saya. Bukan supaya saya bisa membalas Ricky dengan kebaikan. Kalau saya bisa membalas Ricky dengan kebaikan, justru Ricky gak dapat apa-apanya. Kalau saya gak bisa membalas kebaikan Ricky, justru Tuhan nanti balas lebih bagus lagi. Makanya Alkitab mengatakan kalau kamu berbuat baik, berbuatlah baik kepada orang yang gak bisa membalas kamu. Upahnya besar di surga. Jadi kalau Bapak Ibu berbuat baik terus orang itu balas dengan kejahatan, upahnya lebih besar lagi. Jangan kecewa, jangan marah, jangan pahit. Nah, ada orang mau menuai kebaikan tapi yang ditabur jahat semua. Yang ditabur lewat mulutnya jahat, lewat perbuatan jahat. Nah, orang seperti ini menyalahi hukum tabur tuai. Kalau kita mau terima sesuatu yang baik, kita harus menabur yang baik.
Bapak Ibu, kita sedang menabur sesuatu loh. Bapak Ibu mungkin tidak sadar saja tapi menabur. Nah, lewat pengalaman kecil yang Tuhan izinkan melalui kecelakaan kecil ini, saya mau bersaksi bahwa justru saya mengalami banyak janji kebaikan Tuhan di dalam pengalaman saya kecelakaan ini. Apa yang saya sebutkan ini bukan berarti bahwa saya berkhotbah berdasarkan pengalaman, tetapi saya mengalami bahwa kecelakaan kecil yang Tuhan izinkan ternyata membawa berkat tersendiri yang tidak saya bisa dapatkan kalau saya tidak alami. Saya pegang janji firman Tuhan dalam Ibrani pasal 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Dan juga Ayub 42 ayat 5. Ini pengalaman yang Ayub dapatkan ketika Ayub kehilangan seluruh hartanya. Masa dibanding Ayub mah gak ada ujung kukunya Bapak Ibu. Makanya saya bilang ini hanya kecelakaan kecil. Ada orang lebih parah dari saya. Bahkan teman saya yang datang bawa cerita anaknya yang meninggal itu lebih berat jauh dari saya. Anaknya yang 1 tahun dipanggil pulang itu, yang belum 1 tahun, lucu-lucunya saya lihat, aduh lucu banget. Itu jauh lebih berat dari saya. Jadi saya ini tidak berat. Ini bisa dikatakan hanya kecelakaan kecil saja. Ayub bisa berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saya mendapatkan setidaknya ada 6 janji Tuhan yang saya dapatkan dari pengalaman saya sakit ini. Yang pertama, janji tentang penyertaan dan perlindungannya. Bahwa saya yakin kecelakaan kecil yang saya alami itu melindungi jiwa saya dan orang-orang yang saya kasihi. Jiwa saya dielingkan, diingatkan, orang-orang yang saya cintai juga diingatkan bahwa hidup ini sementara dan kapanpun dan cara apapun Tuhan bisa pakai untuk mengakhiri hidup kita. Jadi itu membuat saya jadi eling, hidup ini cuma sementara. Yang kedua, saya mendapatkan mengenai janji diberi kesanggupan untuk menanggungnya. Jadi saya tidak sama sekali menjadi kecewa. Saya tidak ada kekecewaan sama sekali kepada sopir yang nabrak saya sama sekali tidak marah. Bahkan saya kasihan ketika dia nganter saya, dia nunggu lama sampai sore, saya bilang Bapak pulang saja. Nanti takut ditunggu sama anak, takut ditunggu sama istri. Waktu dia ngasih uang sama saya juga bilang gak usah Pak. Pak kalau Bapak gak terima nanti saya rasa bersalah. Dikasih 300.000. Saya kasihkan ke yang ngurut saya. Sudah ya, kalau itu membuat Bapak tidak lagi rasa bersalah gak apa-apa. Ya sudah Bapak, yang namanya kecelakaan kita tidak tahu. Bapak pulang saja, gak usah rasa bersalah ya Pak ya. Jadi saya tidak marah sama sopir yang menabrak saya. Tidak terucap sama sekali kata-kata makian, kata-kata marah. Sama Tuhan saya juga tidak kapok dalam pelayanan. Wah saya kapok, saya gak mau kunjungan lagi, saya gak mau pelayan lagi, enggak saudara. Justru tadi kemarin Ricky sempat canda, Pak Pendeta butuh liburan ya. Justru saya terlalu banyak libur nih Ki, saya bilang. Saya mau justru pengen cepat kunjungan, cepat pengen jalan, pengen keliling ke jemaat. Jadi saya diberi kesanggupan untuk menanggung masalah tersebut. Saya tidak menjadi kecewa. Karena banyak orang tuh ya dikit-dikit kecewa sama Tuhan, dikit-dikit kecewa sama orang. Orang seperti itu sebenarnya orang yang tidak mengerti bahwa Tuhan itu sebenarnya memberi kesanggupan. Tuhan memberi kekuatan. Dia sudah keburu kecewa dulu. Mundur dari pelayanan, mundur dari kegiatan-kegiatan tertentu. Kenapa? Karena kecewa. Kecewa sama Tuhan, sekarang gak mau kasih perpuluhan lagi. Tuhan gak berkati aku. Aku sekarang gak mau pelayanan lagi Tuhan. Gak boleh kita seperti itu. Yang ketiga, janji tentang jalan keluar dan dicukupkan. Saudara, saya juga bersyukur bahwa untuk proses operasi termasuk sampai pindah kontrakan itu semuanya Tuhan buka jalan, semuanya dicukupkan. Walaupun Tuhan izinkan saya juga harus belajar rendah hati di sana. Waktu pertama kali saya datang karena asuransi ternyata nggak cover semua, saya harus tunda kurang lebih 5 hari untuk pulang. 5 hari dalam kondisi kaki patah itu tidak enak Bapak Ibu.
Itu benar-benar tidak enak, sakitnya luar biasa. Sebenarnya ada kesempatan kalau sedikit mau akal-akalan, saya cukup bilang ya saya jatuh dari tangga, langsung dioperasi. Tapi saya bilang saya nggak mau. Saya mau pulang saja, nanti mau diurus BPJS-nya. Karena asuransi saya kemungkinan cover hanya belasan juta. Sementara saya tanya sama dokter, ini kurang lebih habis berapa dok kalau operasi? Pak, lutut itu mahal, kemungkinan besar bisa mencapai ratusan juta. Hah? Ratusan juta? Itu duit apa daun? Saya terkejut kalau hitungannya sampai jut-jut gitu ya. Juta-juta gitu. Karena dari mana uang sebanyak itu? Tetapi 1 minggu kemudian, gak nyampe 1 minggu kemudian, proses BPJS diurus sama adik saya. Dan kemudian tercukupi, tercover semuanya. Baik asuransi selama saya observasi kurang lebih 4 hari 3 malam, baik asuransi selama kurang lebih hampir 1 minggu juga, BPJS selama 1 minggu, dan termasuk operasi yang keluar uang di atas 60 juta lebih, juga semua tercover dengan baik. Dicukupkan juga secara materi, saya juga tidak bisa dikatakan tidak kekurangan. Dan ketika saya sudah pasca operasi nggak bisa tinggal juga di ruko. Karena harus naik turun 3 lantai. Saudara yang sehatnya naik 3 lantai lumayan, nafasnya tersengal-sengal. Siapa yang kemarin kunjungan ke ruko? Itu padahal sehat. Saya bilang sama teman-teman, saya kayaknya mesti cari kontrakan. Dan dalam waktu yang tempo yang secepat-cepatnya dan sesingkat-singkatnya bergerak. Dalam 1 minggu kurang lebih itu semua bisa diurus dengan baik, dapat kontrakan dekat-dekat sini dan saya bisa pindah dengan cepat juga. Tuhan cukupkan. Yang keempat mengenai janji mendatangkan kebaikan atau manfaat rohani, Roma 8:28. Saudara, banyak manfaat rohani yang saya dapat. Yang pertama, saya belajar kerendahan hati juga di sana. Ternyata saya butuh Tuhan, saya butuh teman-teman. Dalam kondisi saya yang sakit, yang tak berdaya itu, saya butuh istri saya butuh anak saya butuh teman-teman, saya butuh jemaat. Makanya orang yang sakit itu Bapak Ibu perlu pendampingan. Bukan karena pendeta saudara yang sakit saja didampingin. Kalau ada orang lain sakit itu kita harus bergerak cepat. Kadang-kadang dia gak butuh khotbah kita, gak butuh uang kita, gak butuh buah atau roti kita. Tapi butuh kita hadir di sana untuk memberi kekuatan. Seolah-olah kita berkata, aku di sini. Kalau butuh apa-apa aku siap membantu. Saya juga menemukan sahabat-sahabat yang sejati, yang peduli. Jadi saya dalam sakit saya menemukan betapa sebenarnya banyak orang mengasihi saya. Saya bersyukur sekali, hampir bisa dikatakan semua saudara mengasihi saya dengan bentuknya yang bermacam-macam. Saya bersyukur sekali. Walaupun tentu saya tidak menuntut kalau Bapak Ibu memang misalnya juga karena satu dan hal tidak bisa datang, enggak masalah. Tapi saya melihat, anggaplah ini perwakilan seluruh jemaat, betapa kepedulian saudara sangat besar sekali sama saya. Yang berikutnya dari sisi manfaat rohani, saya mendapatkan lebih banyak waktu-waktu pribadi, baik untuk saya pribadi sama Tuhan, sama keluarga. Ya harus saya akui bahwa waktu-waktu saya dengan Tuhan dan keluarga itu seringkali tersita juga untuk waktu-waktu pelayanan dan yang lain-lain. Sehingga bisa dikatakan sangat kurang sekali. Dengan saya sakit, saya gak bisa kemana-mana. Otomatis ya sama keluarga, kalau gak sama Tuhan saja. Dan itu waktu nyeri-nyerinya yang saya sebut cuman Tuhan. Sampai saya kadang-kadang berpikir, yang saya pernah ngomong beberapa minggu yang lalu, saya takut konslet saking sakitnya. Ada dokter kan bilang begini, apa itu biasa Pak, yang begini biasa. Dalam hati saya, ya dokter kan gak ngalami. Yang ngalami kan saya. Ya sama seperti seorang hamba Tuhan, pendeta yang nguatin jemaat, Bu, yang kuat ya. Ibu pasti bisa melewati semua itu. Konselor juga bisa ngomong seperti itu. Tapi yang ngalami kan jemaat. Sama, dokter kan gak ngalami sakitnya itu seperti apa. Mungkin dokter-dokter yang bisa ngalami langsung tuh yang operasi juga kali ya. Mungkin dokter tulang tuh mesti ngalami operasi tulang dulu gitu. Jadi bisa ngalami bener-bener sakitnya yang luar biasa itu. Sampai sekarang Bapak Ibu kadang-kadang
Istri saya tidur, anak-anak saya tidur, saya pijitin kaki saya jam 2 pagi, jam 3 pagi. Ngilunya luar biasa. Saya malam tuh mendesis kayak ular. Kadang saya bangun, saya menyembah Tuhan, saya nangis sendiri. Sakitnya luar biasa. Ngilunya masih luar biasa. Mungkin sekarang tidak senyeri pertama, tapi ngilunya itu. Yang manfaat yang lain yang saya dapatkan dari manfaat rohani yang lain. Saya menemukan pejuang-pejuang iman dalam pekerjaan Allah. Saya membayangkan minimal sudah ada uji coba. 3 minggu saya tidak hadir ibadah dan pelayanan berjalan dengan baik. Berikan tepuk tangan buat saudara dan juga buat Tuhan. Saya telah mencoba berarti. 3 minggu tanpa saya semua diurus dengan baik. Betapa luar biasanya saudara. Itu yang membuat saya tenang. Bahwa gereja ini tidak bersandar pada satu orang, saya. Gereja ini bersandar pada Tuhan dan pelayanan tim. Dan itu telah dibuktikan selama kurang lebih 1 bulan tanpa kehadiran saya dan semua berjalan dengan luar biasa baik. Jadi saudaraku sekalian, kadang-kadang Tuhan izinkan kepalanya, pemimpinnya dilumpuhkan supaya saudara bisa gotong royong. Karena kalau nggak begitu lempar-lemparan terus. Dengan saya tidak bisa khotbah, yang lain mau nggak mau mesti terima jadwal khotbah. Termasuk ujian bagi saudara kalau saya tidak datang di komsel, tidak datang di doa pagi, tetap saudara doa tidak, tetap saudara komsel tidak. Dan ternyata semua berjalan dengan baik. Puji Tuhan. Yang kelima, janji tentang menuai kemurahan Allah. Seperti saya bilang, saya nggak mengatakan saya ini orang baik. Enggak Bapak Ibu, saya nggak berani mengatakan begitu. Saya praktek juga tentang bermurah hati sama orang. Tetapi apa yang saya praktekkan itu baru saya tuai ternyata setelah saya ngalami situasi-situasi seperti ini. Anak-anak rohani saya yang sudah nggak tahu rimbanya, sudah nggak tahu juga kabarnya, bisa telepon. Dan ada yang juga langsung kunjungan, langsung minta nomor rekening, transfer dan sebagainya. Saya juga bingung, saya itu mungkin sudah nggak ketemu juga lama. Saya anggaplah menabur kebaikan itu 20 tahun yang lalu. Mungkin di atas 15 tahun yang lalu lah. Dan tidak pernah berpikir bahwa kebaikan saya nanti satu hari akan menuai juga kebaikan. Tapi buktinya bahwa apa yang saya tabur saya tuai juga. Saya canda sama Mas Joko juga. Bapak Ibu kalau berbuat baik sama orang gak usah berpikir bahwa nanti aku akan terima kebaikan dari seseorang. Tapi itu pasti, janji Tuhan itu soalnya pasti Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah bisa batalin janjinya soalnya. Manusia itu gampang batalin janjinya. Misalnya saya berjanji sama Pak Abin nanti kalau saya diberkati saya ini ya Pak Abin ya, saya ajak Pak Abin jalan-jalan misalnya ke luar negeri gitu. Karena ada juga saudara yang banyak janji sama saya juga dulu. Tapi gak digenapi juga, banyak juga. Pak nanti kalau ini sukses Pak, saya bangun gereja ya Pak. Sukses hilang Bapak Ibu. Ada juga begitu. Makanya sejak saat itu orang kalau janji sama saya cuma saya senyum-senyum aja. Sebaiknya Bapak Ibu tidak pernah janji daripada janji mengingkari. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Tapi kalau Tuhan janji, dia gak pernah bisa ingkari. Kalau kita janji pernikahan aja bisa diingkari, hanya maut yang bisa memisahkan kita. Enggak usah maut, hanya alasan gara-gara nggak bisa masak, hanya gara-gara alasan saya baca beberapa kasus pantatnya warnanya hitam lah, apalah diceraiin. Aduh, tapi kalau Alkitab, kalau firman, kalau Allah berjanji, dia nggak bisa batalin karena dia Allah yang setia dengan janjinya. Dan yang terakhir, janji buah ketekunan atau ketabahan Yakobus 1 ayat 3. Saya semakin dikuatkan, saya semakin diperbesar kapasitas pelayan dan iman saya justru saat ngalami kejadian ini. Saya pernah ingat kata-kata Rick Warren begini Bapak Ibu. Pengalaman-pengalaman saudara yang menyakitkan, pengalaman penderitaan jauh lebih berguna daripada pengalaman kesuksesan. Kenapa? Karena pengalaman kita yang menyakitkan, pengalaman kita yang mengecewakan itu kalau kita menang kita bisa memberkati orang lain. Tapi kalau pengalaman sukses itu kalau kita cerita sama orang gak sukses, orang stres. Contoh nih, Akong nanti value-nya sukses nih, punya 2000 cabang misalnya contoh aja.
Itu kalau dia cerita sama orang gak bisa seperti dia. Dia juga stres. Gimana caranya ya? Kok saya gak bisa begitu ya? Tapi kalau pengalaman kegagalan, tapi dia bisa bangkit dari kegagalannya. Saya pernah gagal, saya pernah seperti saudara. Saya pernah tidak punya apa-apa, saya pernah makan di jalan. Saya pernah tidak bisa beli susu buat anak saya. Kalau ada orang cerita sama kita, dia juga sulit, kita bisa bilang, saya pernah ngalami seperti kamu alami. Tapi jangan cuma ngomong gitu ya, kita punya dompet keluarin juga. Kalau orang cerita sama kita anaknya gak bisa beli susu, dia gak bisa kontraknya mau disita, dia diusir ya, saudara. Tabahkan hatimu, Tuhan pasti kasih kekuatan. Tuhan pasti kasih kemampuan untuk kamu menanggungnya. Saya pernah ngalami seperti kamu. Mari kita berdoa. Habis berdoa, pertama-tama kita berdoa. Yang kedua, keluarkan dompet saudara. Apa yang bisa saya bantu? Harus begitu saudara. Jangan habis berdoa, dia pulang dengan tangan kosong. Dia tetap diusir dari kontrakannya. Dia tetap gak bisa bayar uang atau beli susu buat anaknya. Kita jahat di mata Tuhan begitu. Kalau ada orang cerita sama kita dia gak bisa beli susu buat anaknya, bayar uang sekolah buat anaknya, kita doakan iya, kita kuatin iya. Habis itu kita keluarkan dompet kita. Sebisa kita topang dia. Mungkin kita gak bisa tolong semuanya. Kontrakannya mungkin 700.000. Mungkin kita bisa bantu 100.000, 200.000. Seorang bapak datang sama saya bawa sertifikat rumahnya. Pak, ini sertifikat rumah saya. Saya serahkan ke bapak. Tolong pinjamin uang saya, anak saya mau dikeluarkan dari sekolah. Anaknya 3 sekolah. Berapa Pak biaya untuk anak-anak supaya bisa nebus semua? Kurang lebih waktu itu ya sekitar belasan juta gitu. Waduh, dari mana saya punya uang belasan juta? Saya juga berpikir tetap bagaimana supaya ada jalan keluar. Tapi gak mentok juga, gak bisa juga karena kita terbatas. Benar juga kata Pak Ahok kan. Kalau kita ini terbatas bisa nolong orang. Termasuk saya sebagai pendeta. Karena orang pikir pendeta tuh banyak duit. Termasuk saudara-saudara kita yang di luar sana. Pendeta kan duitnya banyak. Tuh lihat mobilnya gonta-ganti. Iya sih mobil saya gonta-ganti. Mobil Pak Abin. Mobil Agung. Yang antar saya kan mobil Diki. Mobil Yosua. Itu kan tapi kan bukan mobil saya. Mobil Riki. Itu kan yang ngedrop saya. Ngantar saya, tapi orang pikir itu mobil saya. Itu pikir mobil gereja. Ya betul, mobil gereja. Artinya yang berjemaat di gereja. Orang berpikir bahwa pendeta itu kaya, pasti banyak duitnya. Jadi ketika dia datang kepada pendeta, dia pasti yakin akan ada solusi. Biasanya saya bicara sama istri, kita keluarkan berapa yang bisa. Dulu waktu saya masih di gereja, sebelumnya saya bicara sama gembala saya, Pak, Bu, ini kasus seperti ini, kita bisa keluarkan berapa. Kita amplopin sekian dan kemudian kita berikan. Ini yang bisa kami bantu Pak, kami tidak bisa memberi lebih. Biarlah melalui apa yang kami lakukan ini bisa sedikit meringankan beban Bapak. Jadi Bapak Ibu saudaraku sekalian, kadang pengalaman-pengalaman yang menyakitkan, pengalaman-pengalaman yang sulit itu membuat iman kita makin teguh, makin kuat. Kita makin sabar menghadapi masalah. Kita gak gampang menghakimi orang. Kalau saya sudah punya pengalaman begini, sudah punya pengalaman yang lain, nanti tuh gak gampang menghakimi orang. Cepat bereaksi ketika orang mengalami masalah yang seperti kita alami. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.